loh. Dan dasarnya apa gitu? Berarti bisa dikatakan bahwa ada kecurangan dalam perkara tersebut sehingga tiba-tiba amar putusan atau gimana sih mungkin Bang? Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini karena kecurangan atau apa, tapi yang pasti ini pasti ada kekeliruan. Ya, ada miskomunikasi. Hakimnya mungkin terlalu dominan gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa menyerap apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal yang sesungguhnya. Jadi egonya mereka mungkin, pola pikirnya mereka mungkin itu lebih ditonjolkan. Udahlah mungkin begitu ya. Ya saya juga enggak buru-buru sih. Jadi mungkin apakah itu yang diartikan sebagai suatu niat untuk mencabut, tapi sebenarnya kan kita diberi kesempatan. Misalnya minggu depan ya, kita tunda sidangnya minggu depan, coba ambil keputusan perkara ini lanjut apa tidak. Kalau memang tidak lanjut, sesuai dengan saran kami, sampai anaknya itu lahir, meskipun hukum nggak melarangnya, bikin pencabutan. Kan enak. Ini kok langsung gitu loh, jadi kayak mimpi. Komunikasinya kok belum mengerucut ke arah sana, kok langsung diambil keputusan. Jadi ini mungkin miskomunikasi saja. Kalau kecurangan, biarkanlah pengadilan tinggi agama yang lagi memeriksa majelis hakim ini yang akan menyimpulkan apa yang melandasi tindakan majelis hakim tersebut yang membuat amar putusan mendahului dari apa yang seharusnya. Rencananya kapan Bang mengajukan lagi gugatan? Ini sebenarnya sudah selesai gugatannya, cuma kita hanya perlu bukti surat kenal lahir si anak yang kedua itu, akta kelahiran. Nanti kalau surat itu sudah ada, mungkin sudah bisa kita cantumkan untuk melengkapi gugatan, kita akan kirimkan. Tapi sebelum kita kirimkan, kita akan kembali bertanya kepada Tengku Dewi apakah niatnya masih tetap apa tidak. Berarti selama ini memang sudah ditanyakan berkali-kali ya Bang? Ya sebetulnya berkali-kali dia sampai saya suruh bikin surat pernyataan loh. Saya nggak mau nanti dipikir saya yang memiliki keinginan dia bercerai dengan pasangannya ya, saya nggak mau. Tapi berarti selama ditanya itu jawabannya Tetap. bulat ya Bang? Bulat. Soalnya ada indikasi kayak netizen bilang balikan diam-diam karena takut dibully apa segala Enggak macam ada, gitu. enggak. Kenapa dibully? Kenapa harus dibully? Enggak ada. Ini memang ini murni. Kami juga enggak pernah artinya itu merespon hal itu semuanya untuk mengklarifikasi. Enggak ada. Kami biarkan aja proses ya proses. Tapi karena teman-teman akhirnya tahu dari Humas, kan kewajiban kami juga agar tidak ada informasi yang simpang siur untuk meluruskan. Kan begitu. Tapi kalau tadi hanya masalah netizen aja sih, ya biarin aja lah. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kan nggak ada kewajiban kita juga untuk mengklarifikasi ke netizen, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman media yang mengikuti berita ini, peristiwa hukum ini yang sudah memberitakannya dari awal, kan wajib untuk kita klarifikasi apa yang terjadi, kan begitu artinya ya. Biar nggak ada dusta di antara kita, kan begitu. Makanya kita bukan juga dengan maksud dan tujuan ingin menjatuhkan marwah dan martabat Pengadilan Agama Cibinong, tapi karena ada pertanyaan kami harus kasih tahu dong. Bukan kami juga yang preskon, oh gini ya, enggak. Kalau memang kami yang mau preskon dari tanggal 9 Juli kemarin harusnya kami sudah pengumuman, kan begitu ya, tapi ini kan tidak. Itulah dia. Jadi nggak ada baikan diam-diam, itu nggak ada tuh. Saya nggak ngerti tuh, tahu dari mana tuh pendapat itu, apakah pendapat aja atau harapannya dia, kan begitu ya, tapi faktanya nggak seperti itu. Bang, untuk nanti mendaftarkannya kembali apakah langsung pihak dari Abang langsung ke sana atau melalui Tetap ikut ya, tetap ikut karena kan itu kan menghemat waktu daripada kami harus ke Cibinong 1 harian, kan begitu ya proses perjalanan pendaftaran. Sementara sekarang ada sistem e-court yang memungkinkan kami mengirim pendaftaran gugatan melalui digital itu. Ya. Cukup untuk Tengku Dewi? Oke, Bang, mungkin sedikit Bang bisa sambungin ke Tengku Dewinya nggak sih Bang, biar beliau yang ngomong langsung gitu Bang melalui sambungan telepon. Coba aja kali Bang. Coba aja sih Bang. Lagi kebetulan. Iya. Bisa aja. Coba Tiara tunggu Dewinya. Hakimnya ini yang menjadi persoalan, dari mana landasannya? Kan kadang-kadang hakim kan begitu, suka terlalu Langsung telepon aja. ya video call aja. Ya harusnya ada dong. Harusnya ada. Kalau lagi nyusui lagi ini mungkin nggak diangkat sama dia. Lagi nyusui.
Sudah dicatat. Oh, mana? Lagi WA Lagi. aja Tiara. Ah iya benar lagi nyusuin. Sebentar lagi. Bilang banyak teman-teman media nanya karena ada pemberitahuan dari Humas gugatan itu kita yang cabut, padahal kan kita nggak cabut dan sekarang sudah. Ini sidang lanjutan Iya. Ruben Onsu dan Sarwenda mungkin seperti apa Bang? Ya kan tadi kan sudah kita saksikan bersama-sama sidang lanjutannya hari ini kan adalah saksi ya dari penggugat. Tadi kita menghadirkan 2 orang saksi, yang 2 orang saksi ini adalah karyawan. Karyawan yang bekerja di rumah Ruben dan Sarwenda. Itu yang tadi saksi yang hari ini. Udah? Mungkin untuk saksinya ini kenapa dipilih dari pekerja yang di rumahnya Bang? Jadi kan kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasus perceraian ini kan memang saksinya itu kan adalah harus orang yang dekat atau orang yang berada di lingkungan suami istri ini. Nah, kebetulan 2 saksi ini kan memang karyawan yang bekerjanya itu di rumah mereka. Jadi artinya mereka pasti punya gambaran atau mengetahui apa yang terjadi ya. Meskipun ya artinya zaman sekarang kan orang kan nggak ada tuh suami istri ribut di depan umum ya. Pasti mereka akan masuk kamar ributnya kan begitu. Tapi yang pasti mereka karyawan di situ dan menyatakan bahwa memang selama 6 bulan ini antara Ruben dengan Sarwenda itu kan sudah tidak tinggal bersama lagi ya. Jadi ini kan sesuai juga dengan apa yang kami dalilkan dalam gugatan kami itu, karena sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mereka itu masing-masing tinggal di tempat yang berbeda. Jadi 2 saksi itu menerangkan hal yang seperti itu. Untuk saat ini mungkin dari Ruben Onsunya sendiri tinggal di mana Bang? Kalau Ruben kan sekarang tinggalnya di mana ya? Nah, di apartemen kalau nggak salah tinggalnya ya. Kalau saya nggak tahu juga, saya nggak pernah tanya juga dia tinggal di mana gitu. Nanti dianggap kepo kan gitu ya. Ya. Untuk harta gonognya apakah masuk dalam gugatan juga atau seperti apa Bang? Oke. Karena kan ada rumah nih yang baru mereka buat, bisa dibilang seperti itu. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, khusus untuk masalah Ruben ini permintaannya adalah selesai sidangnya, baru kita bicara pokok perkaranya gitu. Apalah yang menjadi penyebab perceraiannya itu, bagaimana terkait dengan masalah anak-anak, bagaimana dengan masalah harta gonogi ini. Mungkin nanti pada waktunya setelah perkara ini selesai, Ruben akan klarifikasi. Tapi kalau sekarang ini dia ingin prosesnya ini biar berjalan dulu gitu. Makanya saya juga nggak berani ya, artinya itu menyampaikan sesuatu melampaui apa yang Ruben ingin saya sampaikan. Tapi ada indikasi orang ketiga nggak sih Bang, mungkin Bang dalam gugatan atau dalam perceraian ini Bang? Saya nggak bisa jawab juga karena itu udah masuk ke pokok perkaranya gitu. Nanti pada waktunya teman-teman akan bertanya langsung aja ke Ruben apakah ada indikasi itu atau tidak. Karena kalau saya buka berarti sudah masuk dong kita ke pokok perkaranya, dan saya terikat dengan apa yang saya janjikan dengan klien tidak akan masuk ke substansi ke perkaranya. Padahal dari awal ketemu dengan teman-teman media pun kalau bisa jangan gitu. Tapi saya bilang nggak bisa Ben, kan nggak bisa dihindari terus. Tapi kalau bicara terkait dengan masalah prosesnya kan itu nggak kita sampaikan, teman-teman media juga bisa dapat dari Humas kan begitu. Jadi ya kita sampaikan saja gitu. Tapi kalau masalah substansinya memang nanti pada waktunya Ruben akan disampaikan sendiri. Habis putusan ada kemungkinan Ruben mau ngomong nggak sih Bang soal masalah ini? Memang kemungkinannya seperti itu. Setelah putus mungkin Ruben akan melakukan Soal ya perceraian. iya. Memang begitu rencananya seperti itu. Jadi biar nggak berulang-ulang, tuntas dan semua sudah clear gitu. Bang, kalau anak itu masih diurus bareng biarpun pisah rumah tuh gimana Bang? Sampai sekarang juga Ruben masih nafkahi lancar atau kayak gimana? Masih, karena kan anak itu kan nggak ada mantan anak gitu. Jadi tetap Ruben bertanggung jawab kepada anak itu tetap seperti biasa. Jadi anak-anak ini nggak merasakan lah bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi kepada kedua orang tuanya kan begitu. Ya karena kalau tinggal bersama kan karena aktivitas yang mereka miliki masing-masing kan biasa saja kan, bahwa Ruben sibuk ini kan itu biasa saja. Jadi nggak terlalu terasa, karena di saat-saat yang penting sekolah ini semua segala macam Ruben ada, Wenda ada. Kalau anak-anak sendiri kan sekarang ada di Ciwen ya Bang ya? Ya. Nah, itu keinginan anak-anak sendiri apa diskusi antara Ciwen sama Koben sih Bang?
masalahnya apa nih? Ya, yang penting anak-anaknya ikut Wendah kan itu aja Iya, anak intinya. muda, ya itu Ya pasti kan ini anak-anak masih di bawah umur ya, pasti kan tentu ya anak di bawah umur ya di mana ibunya kan disitulah dia, itu lebih aman kan gitu ya. Meskipun ya kalau ada apa-apa pasti sebagai seorang ayah Ruben kan juga pasti perannya juga akan tetap ada kepada anak ini. berarti berdasarkan diskusi antara Ciwen sama Koben juga ya itu? Atau sempat ada rebutan? Saya tidak pernah tahu itu ya, karena saya nggak pernah diinformasikan terkait dengan masalah apakah itu hasil diskusi, apakah ada rebutan. Tapi yang penting inilah apa yang teman-teman lihat, Ruben masih tetap memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, itulah yang terjadi. Soal Betran juga kan dia ikut ke ibunya ya, Ya. padahal dia usianya juga sudah dewasa dan sudah bisa memilih juga. Ya, tapi itulah dia yang terjadi. Tapi ada nggak sih bang mungkin sejauh ini dari pandangan abang kemungkinan untuk mereka berdua rujuk atau udah sangat kecil gitu bang? Kalau pandangan kan itu subjektif ya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah fakta yang hari ini kan ini persidangannya kan sudah sampai kepada pembuktian saksi. Artinya sedikit lagi akan sampai kepada keputusan gitu. Ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kapanpun sebelum ada putusan boleh rujuk, tapi kalau melihat prosesnya sudah semakin di hujung ini dan nggak ada bahasa-bahasa atau pesan-pesan untuk ke arah sana, ya saya nggak bisa pastikan juga. Ya kemungkinan ya pasti akan sampai juga di ujung adanya sebuah putusan. Artinya sejauh ini dari Ruben sendiri belum ada pembahasan untuk rujuk kembali bang? Belum ada. Belum ada. Apa sih bang yang buat Ruben Koker tetap ingin lanjut bercerai bang? Itu tadi kembali lagi ke masalah pokok perkara yang nanti biar Ruben saja yang menjelaskannya. Lu nanya jauh ya sama gitu semua. Ya udah, Oke. Ya, terima kasih ya. Karena juga